Setelah 1 tahun berjalan, akhirnya kasus pencabulan yang melibatkan Julianto Eka Putra menemui secercah keadilan. Bos sekolah Selamat Pagi Indonesia, Julianto itu akhirnya dijebloskan ke penjara. Julianto dijemput paksa tim jaksa dari Kejaksaan Negeri Kota Batu dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Senin 11 Juli 2022. Dikutip dari Kompas.com, Julianto Eka Putra dijemput paksa di kawasan Citraland, perumahan elit di wilayah Surabaya bagian barat. Usai penangkapan, Julianto Eka Putra langsung ditahan di Lapas Lowokwaru, Malang, Jawa Timur. Diketahui kasus Julianto Eka Putra menyorot perhatian publik. Motivator sekaligus pebisnis itu buat geger usai dilaporkan ramai-ramai oleh siswanya pada tahun 2021 lalu. Meski sudah ditetapkan menjadi tersangka ataupun terdakwa, Julianto tidak juga ditahan oleh pihak berwajib. Sejumlah upaya korban pelecehan seksual sudah dilakukan untuk menjebloskan Julianto Eka Putra ke penjara. Berikut wartakotalife.com merangkum 4 perjuangan korban pelecehan seksual Julianto Eka Putra sejak tahun 2021. Yang pertama, korban bungkam sejak tahun 2009. Para siswa sekolah Selamat Pagi Indonesia ternyata sudah memendam aksi pelecehan seksual sejak tahun 2009. Pendamping para korban, Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, mengatakan diduga aksi kekerasan seksual dan verbal itu dilakukan Julianto sejak sekolah tersebut berdiri. Kedua, korban meminta tolong ke Komnas PA. Setelah diam bertahun-tahun, akhirnya beberapa korban memutuskan untuk melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian. Para korban kemudian meminta pendampingan ke Komnas PA untuk menuntut keadilan. Ketua Komnas PA Aris Merdeka Sirait turun langsung dalam mengawal kasus itu hingga ke pengadilan. Kemudian juga korban berjuang agar Julianto Eka Putra dipenjara. Meski kasus pencabulan memiliki hukuman di atas 5 tahun penjara, namun jaksa atau kepolisian tidak pernah menahan Julianto Eka Putra. Selama menjadi tersangka ataupun terdakwa, Julianto Eka Putra menjalani pemeriksaan dan persidangan dengan status bebas. Tidak diketahui kenapa kepolisian ataupun jaksa tidak menahan pengusaha asal Malang, Jawa Timur itu. Kemudian usaha terakhir para korban, yang keempat ialah berani buka suara di podcast. Sebenarnya korban pelecehan seksual Julianto Eka Putra sempat buka suara dalam podcast milik Aris Merdeka Sirait. Di podcast tersebut kasus sempat mencuat namun tidak juga menemui titik terang. Pemeriksaan juga di persidangan Julianto Eka Putra tetap masih terkatung-kantung sejak tahun 2021. Sampai pada akhirnya di tahun 2022, pada awal Juli lalu, kedua korban berani buka suara di podcast milik Deddy Corbuzier. Kedua korban yang juga mantan siswi Julianto Eka Putra berani mengungkapkan secara rinci kasus kekerasan seksual yang mereka terima. Podcast itu kemudian meledak hingga mengundang amarah netizen. Sampai Senin 11 Juli 2022, video yang diunggah di YouTube itu sudah disaksikan oleh 7,7 juta orang.